Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laporan Aktualisasi dan Habituasi Nilai-Nilai Dasar, Kedudukan, dan Peran PNS dalam NKRI. Pelatihan Dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 178 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Andika Prakoso, Guru Penjas Orkes di UPTD SD Negeri Kartosuro 6 untuk menampilkan video optimalisasi penerapan pola hidup bersih dan sehat peserta didik di SD Negeri Kartosuro 6, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Selamat menyaksikan. SD Negeri Kartosuro 6 terletak di Desa Gunung Kuci 4 RW 9, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. SD Negeri Kartosuro 6 mempunyai visi, misi, tujuan, dan budaya kerja yang selaras dengan budaya kerja Kabupaten Sukoharjo, yaitu berintegritas, ikhlas, komitmen, disiplin, dan profesional, atau yang biasa dikenal dengan bikin profesional. Dalam aktualisasi ini terdiri dari 5 kegiatan sebagai berikut. Kegiatan 1. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Output terlaksananya kegiatan sosialisasi pentingnya pola hidup bersih dan sehat sehingga siswa menjadi peduli akan penerapan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Ganti baju. Oh gitu, lantas hari ini kisah. Besok kan pakai. Tahap 1. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat. Nilai aneka yang terkandung dalam tahap ini: etika publik, melakukan konsultasi dengan sikap yang sopan dan santun. Akuntabilitas, konsultasi diperlukan untuk memahami kejelasan masalah yang akan diselesaikan. Pelayanan publik, konsultasi dengan mentor sebagai upaya perbaikan layanan terhadap siswa. Tahap 2. Menyiapkan materi sosialisasi pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat. Materi disiapkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, materi juga disiapkan secara inovatif dan kreatif. Materi disiapkan sebagai bentuk kewajiban dalam melaksanakan tugas. Tahap 3. Mengubah PowerPoint ke dalam bentuk video. Materi dirubah menjadi bentuk video agar peserta didik lebih tertarik dan lebih mudah dipahami. Video dibuat dengan berdasarkan akan kreativitas dan inovasi. Selain itu, video juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi Bapak Guru terangin ya pola hidup bersih dan sehat itu. Melakukan sosialisasi pentingnya penerapan PHBS kepada peserta didik. Sosialisasi dilakukan saat pembelajaran penjas orkes. Selain itu, materi sosialisasi juga dibagikan di WhatsApp grup dalam bentuk link YouTube, sehingga peserta didik dan orang tua bisa mengakses materi tersebut dimanapun dan kapanpun. Kegiatan kedua, membuat jurnal harian kesehatan. Output yang diharapkan yaitu tersedianya jurnal harian kesehatan yang diisi peserta didik. Tahap 1. Konsultasi dengan mentor. Konsultasi dilakukan dengan sikap yang sopan dan ramah, mau menerima kritik dan saran, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tahap 2. Menyusun konsep isi jurnal harian kesehatan. Jurnal harian kesehatan dibikin dengan jelas dan mudah. Selain itu juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jurnal harian juga sudah dikonsultasikan dengan pengurus UKS Kecamatan Kartosuro. Maksudnya adalah kalian nanti sama Pak Andika ada tugas untuk mengisi kegiatan kalian yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya sudah memotong. Tahap 3. Melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana tata cara mengisi jurnal harian kesehatan. Sosialisasi dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban dalam melaksanakan tugas. Sosialisasi juga dilakukan kepada seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan. Tahap 4. Melaksanakan kegiatan mengisi jurnal harian kesehatan.
Pengisian jurnal harian kesehatan dilakukan secara transparan. Isi jurnal harian kesehatan juga jelas dan simpel sehingga peserta didik mudah memahami dan mengisi. Kegiatan 3. Pembangunan wastafel cuci tangan di sekolah. Tahap 1. Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Konsultasi dilakukan dengan sikap ramah dan sopan serta dilakukan dengan penuh semangat untuk menghasilkan rencana pembangunan yang sesuai. Tahap 2. Berkoordinasi dengan bendahara BOS terkait budget pembangunan wastafel. Koordinasi dilakukan dengan sikap transparan dan penggunaan anggaran BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Tahap 3. Persiapan kebutuhan pembangunan wastafel cuci tangan. Persiapan kebutuhan pembangunan wastafel dilakukan dengan sikap tanggung jawab dan transparansi. Pemenuhan kebutuhan pembangunan juga dilakukan sesuai standar agar mendapatkan hasil yang terbaik. Tahap 4. Pelaksanaan proses pembangunan wastafel. Proses pembangunan wastafel dilakukan dengan semangat untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu. Kegiatan pembangunan wastafel juga sebagai bentuk pelayanan kepada peserta didik dan seluruh elemen warga sekolah. Kegiatan 4. Gemetar. Gerakan mencuci tangan dengan baik dan benar. Tahap 1. Mencari referensi terkait tujuan, cara, dan manfaat mencuci tangan. Sumber referensi didapatkan berdasarkan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Referensi juga didapatkan dari konsultasi dengan guru di instansi lain. Tahap 2. Membuat materi dalam bentuk video. Video dikerjakan menggunakan aplikasi KineMaster secara profesional agar menarik. Video juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan diselesaikan secara tepat waktu. Ada praktek langsung ke lokasi. Kemudian untuk petunjuk. Tahap 3. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru kelas terkait jadwal kegiatan mencuci tangan di sekolah. Koordinasi dilakukan dengan sikap sopan dan saling menghargai pendapat. Koordinasi juga dilakukan dengan sikap musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Tahap 4. Melakukan kegiatan praktik mencuci tangan. Kegiatan mencuci tangan dilakukan dengan mengedepankan budaya antri dan adil. Selain itu, kegiatan mencuci tangan dilakukan dengan tetap memperhatikan prokes 5M secara tertib. Tahap 5. Pengamatan dan evaluasi. Pengamatan dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Pelaksanaan evaluasi juga dilakukan secara jujur dengan tidak membeda-bedakan peserta didik. Kegiatan 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan. Tahap 1. Membuat draft konsep evaluasi hasil kegiatan. Konsep ini dibuat dengan sikap kemandirian dan dilakukan guna menambah efektivitas dan efisiensi kinerja. Tahap 2. Konsultasi dan diskusi dengan mentor. Dari hasil diskusi dengan mentor, diputuskan untuk kegiatan evaluasi dituangkan dalam bentuk Google Form dengan menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dilakukan dengan penuh semangat serta tepat waktu. Tahap 3. Penyampaian, petunjuk, dan tata cara pengisian form evaluasi. Penyampaian petunjuk ini dilakukan dalam bentuk gambar sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami peserta didik. Selain itu, penggunaan media Google Form juga merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran. Tahap 4. Mengirimkan link evaluasi di WA grup peserta didik. Link dibagikan dengan sikap tanggung jawab agar dapat diterima dan digunakan dengan baik.
Selain itu, penyampaian link dilakukan di WhatsApp Group agar semua bisa mengakses dengan mudah. Tahap 5. Melakukan analisis hasil evaluasi. Hasil evaluasi disampaikan kepada mentor dengan dilakukan dengan sikap yang santun dan siap menerima kritik maupun saran dengan terbuka. Hasil analisis dibuat untuk mendapatkan kesimpulan sebagai dasar menentukan rencana tindak lanjut selanjutnya. Saya senang diajarkan PJOK sama Pak Andika. Sekarang di sekolah juga sudah ada wastafel, cuci tangan jadi nyaman. Saya Lesmuning Tias Beksasiono selaku rekan kerja dari Pak Andika. Saya sangat mendukung sekali dengan program dari Pak Andika terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat peserta didik di SDN Kartasura 06. Karena dengan kebiasaan baru di era pandemi ini, perilaku hidup bersih dan sehat sangat diperlukan, apalagi oleh peserta didik di usia anak SD yang belum sepenuhnya paham terkait pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Kami berharap semoga kegiatan ini menjadi kebiasaan baru yang positif bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Lestari SPDSD selaku mentor dan Kepala Sekolah SD Negeri Kartasura 6 akan memberikan testimoni terkait aktualisasi dan habituasi pelatihan dasar CPNS atas nama Andika Prakoso SPD. Judul kegiatan ini adalah optimalisasi pola hidup bersih dan sehat peserta didik SD Negeri Kartasura 6, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 November sampai dengan 4 Desember 2021. Kami berharap kegiatan yang menerapkan nilai-nilai dasar aneka dapat diaktualisasikan dan dapat dihabituasi atau kebiasaan baru bagi warga SD Negeri Kartasura 6, sehingga penguatan budaya kerja sekolah berintegritas, ikhlas, komitmen, disiplin, dan profesional yang disingkat bikin profesional dapat terwujud dengan baik. Demikian testimoni saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.